Untuk mengupas tentang langkah pemerintah yang telah membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena kegiatannya dituduh bertentangan dengan Pancasila, kita akan bahas sore ini bersama dengan Ketua Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Saiful Dasuki. Selamat petang, Pak Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita juga sudah tersambung dengan juru bicara HTI Ismail Yusanto lewat sambungan satelit. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap HTI dengan pengumuman dari pemerintah yang secara resmi mencabut status badan hukum HTI seperti apa, Pak Ismail? Ya, kami menilai bahwa keputusan pemerintah mencabut status hukum HTI adalah sebuah tindakan kesewenang-wenangan yang luar biasa. Menurut Perpu yang diterbitkan sendiri oleh pemerintah, pencabutan status hukum sebuah ormas merupakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan mengenai larangan yang sebelumnya, ya menurut Perpu itu ya, itu harus dilakukan pemberian surat peringatan, kemudian penghentian kegiatan, baru kemudian pencabutan status hukum bila dia ormas berbadan hukum. Nah, sampai ini hari tidak jelas buat kami Hizbut Tahrir Indonesia kesalahan apa yang dituduhkan kepada kami. Karena kami sampai ini hari tidak pernah menerima surat peringatan itu dan tidak pernah juga menerima keputusan penghentian kegiatan. Ujuk-ujuk begitu saja pemerintah mencabut status hukum kami. Nah, disinilah kami menilai pemerintah itu melakukan tindakan kesewenang-wenangan yang sangat nyata. Pemerintah telah nyata-nyata melanggar aturan yang dibuat sendiri. Gitu. Jadi penerbitan Perpu itu sudah sebuah kesewenang-wenangan. Nah, pemerintah ini hari melakukan kesewenang-wenangan lagi ya dengan mencabut status hukum HTI dengan melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri di dalam Perpu itu. Jadi ini luar biasa, kesewenang-wenangan yang luar biasa, kedoliman yang luar biasa. Saya mengatakan bahwa pemerintah melakukan double kesewenang-wenangan. Baik, kita akan tanyakan hal ini ke Pak Saiful. Ya. Pandangan Anda sama? Oh enggak, berbeda. Dari awal kami sudah berpendapat bahwa walaupun Perpu ini agak telat, tapi kita mensyukuri, mengapresiasi akhirnya pemerintah mengeluarkan Perpu ini. Karena memang kondisi objektif di bawah, kita sama-sama tahu bahwa apa yang dilakukan oleh HTI ini sudah merupakan gerakan-gerakan politik yang ingin merubah negara ini menjadi negara khilafah. Seperti apa buktinya yang ditemukan oleh? Oh banyak, di YouTube juga kalau bisa dibuka semuanya ada. Ceramah-ceramah para tokoh-tokoh HTI itu ada. Dan itu sudah kita amati dari jauh-jauh hari, bahkan kalau GP Ansor dari tahun lalu kita sudah menyuarakan tentang itu. Oke, kita konfirmasi ke Pak Ismail, betul demikian Pak Ismail? Ya, itu kan tuduhan. Cuma repotnya setelah Perpu ini terbit, itu tidak ada ruang untuk melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan pembelaan diri. Karena proses pengadilan itu yang bisa dijadikan sebagai arena untuk konfirmasi, ya, klarifikasi dan membela diri itu sudah dihapus secara semena-mena juga oleh pemerintah gitu. Jadi sekarang ini pemerintah itu menjadi pihak tunggal ya, yang secara absolut menilai sebuah ormas, menuduh, mengadili, sekaligus memvonis. Ya. Saya ingin bertanya, ini pemerintahan model apa? Jadi kalau jangan salah kan kalau publik mengatakan bahwa selamat datang rezim diktator, rezim represif otoriter. Hal apa yang Anda lihat Pak Saiful dari hal ini? Apakah betul pemerintah sewenang-wenang diktator dengan keputusan ini atau dengan langkah yang diambil ini? Terkait dengan Perpu tentu ini adalah kebutuhan. Undang-undang keormasan itu memberikan prosedural yang sangat panjang, sementara keadaan sudah sangat mendesak, di mana aktivitas-aktivitas yang menyuarakan tentang perubahan-perubahan bernegara, berbangsa ini kan dapat menghancurkan negara kita. Dan itu menjadi sebuah ancaman nyata di depan mata kita.
Nah, presiden tentu menggunakan subjektivitas yang dia miliki dan itu dilindungi oleh undang-undang. Realnya seperti apa ancamannya? Tadi kan di awal Pak Saiful sempat mengatakan bahwa ada ceramah-ceramah yang dianggap menggiring ke negara khilafah, tapi tadi dibantahkan oleh Pak Ismail tidak ada ruang jawab katanya. Apa yang Ansor bisa jawab? Yang pasti agenda HTI jelas ingin menegakkan khilafah di negara ini. Di mana khilafah ini adalah akan meniadakan 4 pilar berbangsa kita. Pancasila, Undang-Undang 45, Kebinekaan, dan NKRI. Ini kan sudah dalam kategori yang sangat membahayakan negara ini. Apapun alasannya, apapun bentuknya, yang namanya memperjuangkan sebuah gerakan yang ingin merubah dasar bernegara kita ini adalah sebuah kegiatan yang sangat mengancam negara. Dan ini presiden harus bertindak cepat dan menggunakan hak beliau sebagai presiden yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45, pasal 22. Jelas itu dinyatakan, itu produk hukum, Perpu itu produk hukum. Persoalan nanti HTI tidak terima, teman-teman HTI bisa berjuang melalui menggugat keputusan yang dilakukan pemerintah hari ini tentunya. HTI bisa menggugat. HTI akan menggugat Pak Ismail melalui jalur pengadilan? Ya, Hizbut Tahrir Indonesia sudah melakukan atau sudah mengajukan permohonan uji materi terhadap Perpu. Kemarin sore dengan kuasa hukum Profesor Dr. Yusril Islam Mahendra. Bersama Hizbut Tahrir juga ada 17 ormas. Jadi ini sekaligus juga membantah klaim bahwa ada 14 ormas yang setuju Perpu dan sekaligus juga setuju terhadap pembubaran HTI gitu. Kita optimis bahwa akhirnya nanti MK akan membatalkan Perpu tersebut. Nah, ini hari telah dilakukan pencabutan status badan hukum ya. Jadi itulah repotnya di dalam rezim yang represif diktator ini. Jadi semua itu dilakukan secara sepihak gitu. Jadi klaim kebenaran itu ada pada pemerintah. Pemerintah yang menuduh, pemerintah juga yang memvonis gitu. Jangan dikira bahwa rakyat itu tidak bisa menuduh, rakyat tidak bisa menilai gitu. Ini hari rakyat saya kira juga bisa menilai seperti apa keadaannya. Kalau kita bicara tentang kegentingan, sesungguhnya yang sedang terjadi ini adalah kegentingan tentang narkoba, kegentingan terhadap korupsi. Jadi ada ketidaksetujuan dari HTI dalam hal ini langkahnya lapangan pekerjaan, pengangguran, penghasilan masyarakat yang terus menurun, Pak Ismail? Dunia usaha yang lesu, itulah kegentingan yang nyata gitu. Jadi bukan Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir tidak melakukan apa-apa. Hizbut Tahrir tidak korupsi, Hizbut Tahrir tidak melakukan gerakan separatisme, Hizbut Tahrir tidak mencuri uang rakyat, Hizbut Tahrir tidak melakukan kejahatan. Mengapa kepada kami diperlakukan seperti ini? Sementara ada kelompok yang jelas-jelas kadernya korupsi, ya kan, menjual aset negara, membiarkan ada anasir-anasir PKI di dalamnya itu dibiarkan. Baik, itu. Pak Ismail kita tahan Jadi dulu ini di sana. Satu ketidakadilan. Pak Ismail, gitu. kita tahan di sana Jadi dulu. saya Silakan kira Pak Saiful ada yang ingin pemerintah telah ditanggapi. salah arah di dalam Tambah satu sebenarnya kegentingan itu tambah satu, dia itu kegentingan terhadap berbangsa dan Mohon tahan dulu di sana Pak Ismail. Kita akan berikan kesempatan dulu untuk Pak Saiful. Baik Pak Ismail, terima kasih. Ya, apa yang disampaikan Pak Ismail tadi benar. Ada persoalan-persoalan bernegara jelas, persoalan-persoalan di negara ini jelas, korupsi, narkoba, dan lain-lain yang disebutkan itu benar ada. Tapi rongrongan terhadap NKRI, rongrongan terhadap Pancasila, itu juga kegentingan yang nyata di depan mata kita. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman HTI dengan melakukan propaganda-propaganda khilafah. Itu kan kegentingan juga, rongrongan juga. Gitu. Kategorinya sama. Dan ini lebih membahayakan lagi karena yang dihantam adalah sendi-sendi kita dalam berbangsa dan bernegara. Ruang jawab itu apakah sudah dibuka oleh pemerintah menurut Ansor? Sudah, dan dalam Perpu itu kan jelas aturannya. Nanti tadi sudah disampaikan juga bahwa kalaupun tidak setuju bisa menggugat baik di PT UN dan teman-teman HTI sudah melakukan uji material, itulah proses prosedural yang harus dilalui. Dan Perpu juga produk hukum. Kita akan apa tanggapan dari pemerintah, kita akan lihat ini Pak Saiful juga Pak Ismail tetap bersama